Monggo Pak, ini mari. tempat apa nih? Ini Museum Keraton Kasunanan Surakarta yang dulu merupakan kantor Kadipaten dan sejak tahun 1963 difungsikan sebagai museum sampai sekarang ini. Ini gambar-gambarnya raja yang pernah bertata di sini. Foto raja, gambar raja. Yang pertama Pakubuwono kedua, tapi ini hanya mulai Pakubuwono ke-5 sampai ke-12. Raja yang sekarang Pakubuwono ke-13 ini gambarnya dari sini. Ini Pakubuwono ke-13 raja yang sekarang. Beliau anak nomor 2 dari 35 bersaudara. Oh, dari 35 bersaudara. Ya. Ini kalau ini yang raja yang pertama? Yang pertama tidak ada. Tidak yang kedua, mulai dari kelima ya. Sampai ke-12. Ini topi presiden muda yang dipersilakan kepada Pakubuwono 10. Ini raja yang mengalami zaman keemasannya Keraton Surakarta. Ini yang Pakubuwono 10 ini paling kaya, adil, makmur, bijaksana. Oh, iki Mas topinya. Sing bangun ini topinya ini apa ya? Oh, iya. Nggih. Terus ini yang maksudnya membangun pabrik gula kayak gitu. Iya, terus banyak membangun infrastruktur Solo dan semuanya. Ya. Ini terus ini topinya ini. Iya. Replikanya topi yang digantikan topi Letnan Jenderal kepada Pakubuwono. Tahun berarti ini tahun 1893 sampai 1939. Ini permaisuri beliau Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang diambil sebagai permaisuri kedua. Karena yang pertama dari Mangkunegaran. Dari Mangkunegaran ya. Oke. Yang selanjutnya sebetulnya adalah koleksi patung Hindu juga, tetapi karena ini baru direnovasi sehingga ditutup untuk sementara, kita langsung ke ruangan 3 yaitu diorama atau prosesi pengantin yang ada di keraton. Seperti ini. Nah, ini kita lihat ada kuda. Jadi di sini yang dipamerkan bukan kudanya, karena kudanya ini patung. Nggih. Wah, bisa. Busana pakaian kuda ya. Jadi kalau ada pengantin yang seperti di relief ini, yang laki-laki naik kuda, yang perempuan naik kereta. Kereta kuda. Nah, ini ada upacara balang-balangan gantal atau melimpar daun sirih. Ini sebagai simbol ini saling mencintai. Nah, ini ngidak mengindak telur. Ngidak telur. Aku mesti jaga mau tahu kok ngidak suwe men ra pecah-pecah jeblane sing didak helm. Ini sing betulin ndok. Nggih. Itu menginjak telur itu pecah. Ya. Jadi sebagai simbol seorang perempuan akan hilang ke perawanannya setelah menikah. Oh. Aslinya sebenarnya ora belah, durening pecah ndok. Lha iki ta, Pak? Terus itu kan kakinya dibersihkan pengantin perempuan sebagai simbol kesetiaan terhadap suami, bukan terhadap lelaki. Laki-laki gitu suami. Ini bobot timbang. Bobot timbang. Bobot timbang ini. Timbang itu pengantin laki-laki perempuan duduk di pangkuan bapak. Kemudian ibu bertanya, "Bapak berat yang mana?" Pasti jawabnya sama. Wis ra bedake anak mantu karo anake dhewe. Maksudnya kan ora. Iya. Kacar kucur. Sebagai ungkapan laki-laki harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nguripi mau tangan. Wong lanang nggo kerja. Ora kaya kowe ki rabi terus arep nggak penahe tok. Ini busana pengantin Solo yang dikenal dengan nama Solo Basah. Koleksi wayang-wayang kalau di keraton merupakan media hiburan maupun media komunikasi, sehingga wayang ini banyak menjadikan tontonan sekaligus tuntunan. Wayang kulit. Sebelah kiri memiliki watak jahat, yang sebelah kanan memiliki watak baik. Jadi Kurawa dan Pandhawa. Kemudian ceritanya diambil dari Mahabharata dan Ramayana. Iya. Kurawa, Pandhawa. Iya, Pandhawa iki rasane kono no. Pandhawane sing bener ning kene. Kurawa kan dhuwur kowe. Kemudian ini juga ada wayang beber. Wayang yang dibeber menggunakan layar. Oh, layar terus. Layar akan bercerita tentang gambar yang ada di sini. Ini diputar. Oh, mubeng gitu, ngerol gitu. Iki pas jatah iki ceritane iki ngoten. Wayang bergambar. Wayang apa? Wayang
wayang beber. Kalau Kiai Rendem yang digunakan untuk lomba panah. Jadi kalau busur panah mengenai sasaran ini baru digunakan. Tahun berapa itu, Pak? Ini pada zamannya Pak II. Dua, maksudnya. Ini berarti. Ini topeng yang digunakan untuk menari, Mari. baik untuk anak baik, itu yang digunakan dengan baik-baik. Ini gong biasa digunakan untuk memanggil, mengumpulkan orang. Jadi bukan Istilah sekarang anu ya Pak ya, kayak woro-woro. Sirine. Ini jis, ini digunakan oleh lawan gajah untuk menjinakkan gajah. Cis namanya. Tapi kalau di wong Jawa yen desa kuwi golek iwak ya nganggo cis sih. Iya sama. Betul barang sing lincep itu kayak gitu tombak kecil. Cendrik biasanya yang digunakan untuk perempuan. Ditaruh di sini. Di depan nih ya, pengganti keris. Nek Oh, wong lanang keris dawa. Kan nek wong lanang kan dawa. Kerisnya seperti ini. Tuh, beda wujudnya itu. Iya. Keris itu sebagai ungkapan turbo itu pegangan. Iya. Kalau laki-laki Jawa itu dikatakan kesatria ketika sudah melewati tahapan curigo, kemudian turonggo, kukilo, kemudian wismo, baru wanita. Jadi kalau sudah keris itu punya pegangan, punya pekerjaan. Iya. Kalau kukilo itu burung itu Burung kikil. turonggo itu kendaraan. Kendaraan. Jadi untuk mobilitas dia punya. Iya. Kemudian kukilo itu hobi atau untuk hiburan. Iya. Kemudian wismo itu Rumah. artinya sudah mapan. Baru wanita. Wanita atau omah. Istilahnya saiki sandang pangan papan. Sudah mapan. Mapan. Mapan berarti bukan berarti omah. Oh, mapan gitu. Oh, semua. Ini miniaturnya Masjid Demak. Ini. Yang ada di Pulau Jawa, Masjid Demak masih ada di Jawa. Masjid arsitektur Jawa ada di dalam di sana. Ini masih ada sedikit pengaruhnya dari Melayu sini. Oh. Iya, Trimurti. Ya, kemudian ini Ini. namanya Payung Tunggul Nogo. Ini. Gede ini kok yang ini loh Mas. Digunakan untuk ditanam putra mahkota. Ini. Jadi kalau putra mahkota calon raja dikitankan menggunakan Payung ini. Tunggul Nogo. Ya. Ini dari dulu nggih. Lawas nggih. Jadi makanya sekarang sudah tidak dipakai lagi karena memang ini Kondisi ya. kondisinya. Ah, Kalau iya. sekarang. Dan masih asli. Payung Tunggul Nogo. Tunggul Naga. Naga kuwi dawa. Nggih. Dawa kuwi naga. Naga niku dawa bener. Kereta yang sekarang memang sudah tidak dipakai dan ini memang perlu mendapatkan perawatan karena ini kereta yang digunakan untuk membawa jenazah. Jenazah para raja. Ini digunakan membawa jenazah dari sini. Kalau dulu kan ke Jogja memang pakai kereta. Nggih. Keretanya kan yang di alun-alun. Nggih, itu kereta. Berarti sebelum kereta itu ya? Sebelum Kereta api. naiknya ini kereta kuda. setelah dari sana kereta api ke Jogja. Tapi kalau sekarang sudah pakai Mobil. mobil, pakai Ambulan. Yang di depan kita ada namanya Sumur Sumur. Songo. Sumur yang dulu sering digunakan untuk tirakat atau wirid tafakurnya para raja, khususnya Pakubuwono ke-9. Nyun sewu, kok umur songo padahal ini kan lubangnya 2 nggih. Iya. Nah, karena di Songo itu apa? digunakan bertapanya Pakubuwono ke-9. Oh, makanya dinamai songo itu dari situ. Oh, nggih. Jadi diyakini airnya sampai sekarang pun masih memiliki berkah lah. Nggih. Sehingga setiap orang banyak yang mengambil airnya karena ini airnya ber-pH 7. Ber-pH 7. Sangat bagus sekali untuk kesehatan. Kesehatan nggih. Pertama untuk mencegah penuaan dini. Wah, iki. Untuk Iki. mencegah dehidrasi Iki lho, kulit. sing perlu iki. Lah yen kowe iki mbok dirapi sik kono. Apa ngerti kowe engko dadi bayi. Lah dadi nom biat engko. Lah, niki bangunan apa nih, Pak? Selanjutnya nih. Museum. Museum. Museum Museum ini untuk kereta. kereta kencana. Dan ini namanya kereta Kiai Gurudo.
Ini kereta yang dulu digunakan oleh Pakubono II pada waktu Keraton Kartosuro pindah ke Solo. Ini Iya. dari Kartosuro sampai ke sini ya. Nah, kereta ini pada waktu itu masih ditarik menggunakan kargo. Oh, bukan kuda, malah kerbau. Karena jalannya masih berbatu. Nggih, nggih, nggih. Kargo itu kan lebih Kuat. Ya, di medan yang terjal lah. Nah, kusirnya di sini. Karena kusir duduknya di atas raja. Nggih. Untuk menjadi kusir memang harus betul-betul orang pilih. Oh, ngoten, tidak sembarangan nggih. Tidak sembarangan. Bahkan kalau orang Jawa bilang aunya begitu. Oh, gitu malah kusir itu. Iya. Oh. Banyak. Seperti halnya kalau dalam pewayangan ketika Kresna menjadi kusirnya Janaka. Oh. Iki Pak, niku enten lambang dari mungkin Blayangers sing sekolah ya to weruh lambang VOC identik dengan Belanda, Iya. Hindia Belanda. Ya, periode East Indonesia Company ini adalah memang dari POC ya. Hadiah. Iya, ini semacam hadiah, tetapi ya tidak murni hadiah. Jadi karena waktu itu Belanda memang sudah berada di sini. Jadi sebagai juga Upeti? semacam ini apa itu bentuk kerjasama. Kerjasama. Luar biasa lagi neng Kartosuro kari tembok itu nggih Pak Ya. ya. Ini sang nyatanya di sini keretanya malah masih ada nggih. Ya. Kalau yang berikutnya kereta dari Yai Morosebo. Jadi ini Moro itu datang, Sebo itu menghadap, tempat menghadap atau biasa digunakan untuk menjemput tamu. Oh, jadi iki ibaratnya nek wong sugih-sugih ngono kayak iki mobil dienggo tamu. Ingin jemput. Bahkan juga kadang dipakai oleh putri-putri keraton untuk keliling kota. Oh, muter-muter nggak wisata istilah ya. Healing. Hiling, Mobil hiling. pribadi. Mobil pribadi ya. Ini pakai kereta itu. Tapi udah kudang ya Pak. Kalau ini niki anu Pak, saking pundi niki, Mas? Dari Inggris, Mas. Ratu Elizabeth. Nah, ini ki. Ini salah satu kerbau yang bernama Kiai Slamet. Yang Oh. biasa dipakai untuk kirap pusaka satu suro. Kalau kita memperingati Satu datangnya Suro. tahun baru Jawa kan dengan kirap pusaka satu suro pada malam hari, yang rombongan paling depan adalah kerbau bule atau kerbau albini. Bagian kusirnya. Nah, ini untuk membawa seserahan pengantin. Ini kita tadi. Namine jenenge napa nih? Judang. Judan. Judang. Sudan. Judang. Sudan. Yang Judan berikutnya ini ngisor lantai. ini apa senjata yang dimiliki oleh keraton untuk perang pada waktu itu. Jadi untuk pengamanan kata pada waktu itu dan senjata api yang ini masih termasuk waktu itu paling sulit. Dan ini tombaknya, dan juga ada trisulannya, ini meriamnya, dan ini busur Mana? panahnya yang biasa dipakai oleh prajurit Panitro untuk pengawalan raja. Wah, landep. Saiki anu iki lho, Mas. Jenenge apa? Semacam pasukan elit. Ini iki lho. Bedil. Ini contoh busana kuda yang digunakan untuk perang oleh panglima perang. Ini. Jika ada busur panahnya, ada tempat pistolnya, ada cambuknya, ini ada trompet. Bu, itu trompet bawah itu dari sungu ya? Ya, dari Panglima. Kemudian yang ada di depan kita ini diorama perang Pangeran Diponegoro. Oke. Perang Diponegoro ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Beliau ini dari keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono III di Jakarta yang pada waktu perang Jawa yang membiayai perangnya disupport oleh Pakubono ke-6, Raja Keraton Kasunyanan Surakarta. Maka begitu dia diketahui oleh Belanda membantu perang Pangeran Diponegoro, beliau ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Manado, dipindahkan ke Ambon, meninggal di sana. Beberapa tahun kemudian makam beliau ini dipindahkan ke Imogiri. khusus makam raja yang memindahkan ini Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panembahan Kusumo, salah satu putra Pakubuwono ke-10 yang dulu menjabat Kasat pertama Republik Indonesia. Kasat. Oh. Adipati Panembahan Jati Kusumo. Sudah ya, Pak. Iya. Ya, Gus. Oke. Sampun ya.
Kita lihat di sana ada model hiburan. Ikannya itu tidak boleh dipakai oleh orang, dipakai untuk kepentingan orang lain, khusus hanya untuk keraton. Sehingga dulu itu kalau membawa kayunya dari Wonogiri sampai ke sini itu dialirkan lewat Sungai Solo, alat rampas jasa situ. Orang terstigma kayunya datang sendiri. Oh, padahal dikeleki dari sana ya. Bukan dari situ. Oh, nggih. Maka orang kadang-kadang wah, kayunya datang sendiri dari Gondoroyo. Kayak tiban. Iya. Jadi itu sampai sekarang hutan masih terawat di sana. Oh, Dan masih difungsikan. Ya, jelas. iya. Karena tidak ada yang berani nebak. di tanah keraton ya. Kemudian kita lihat juga di situ ada patung yang jelas itu bergaya Siaka, kenapa? dari Turki. Turki. Ini. Iya, Ottoman. Ya. Hmm. Nah ini dari Turki karena mengapa? Dulu ketika raja di sini itu melakukan perjalanan ke Turki sana, beliau itu sangat mengagumi para prajurit Turki karena kesetiaannya, loyalnya terhadap raja. Oh. Bahkan ada yang menjaga di Keputren, di Suruh? Keputren itu sampai rela dikebiri. Dan untuk mesetiar aneka-aneka nggih. Iya, biar tidak neko-neko. Ini raja yang sekarang. Oh nggih. Aku Bruno ke-13. Nggih. Ya, bulannya kan selalu melekat semuanya STSKS. Niku napa? Sampai Sultan Sius Kanjeng Susunan Pakubuwana. Oh. 13, berikutnya Kawan Welas, berikutnya Bangsa Welas. Sampun nggih, Pak. Dan kami mengantar ke Keraton dan Museum. Nah, sekali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan tentang Keraton Surakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sukses selalu buat Mas Tony dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Projo sudah ditemani, karena kita dari anak muda itu harus tahulah sejarahnya zaman dulu, apalagi sejarah kota kelahiran kita, kota Solo. Wah, itu jadi khususnya untuk kaula-kaula muda. Ya, ini jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Nggih. Oh ya, Mblayanger kalau lagi liburan di kota Solo, jangan lupa mampir ke Keraton Kasunanan Surakarta. Mampir di sini, masuk lihat ke museum, benda-benda sejarah, terus masuk ke Keraton juga, tentunya Sejarah berdirinya kota Solo itu. ya. Dan jangan takut, jangan bingung ya, karena nanti ada pemandu-pemandu lokal yang akan menemani Anda, biar nanti sejarahnya juga Anda tahu, ya kan? Oke. Terima kasih, dan kita akan lanjut ke perjalanan berikutnya, Mblayangers. Kita akan melayang lagi ke alun-alun Kidul. Iya. Untuk melihat kebo, Pak. Kerbau sama kereta yang tadi Pak Rajo yang katakan. Nggih. Matur nuwun Pak Projo, nggih, sehat selalu nggih. Nggih. Malah foto gimana, Mas? iya toh. Aku ora ngerti mlaku ngerti dipoto iki. Lek Tony, apa kenang-kenangan foto. Ya wis. Ora kenang-kenangan ki bahaya lho. Lho ora kenang-kenangan saka dhek ngono lho. Lek ngono kuwi kayak foto iki. Iki bari iki adewe lanjut ning anu kowe. Alkit. Alkit ya. Alun-alun Kidul. Lah iya. Ngono iki akeh. Siap, Bos. Yo. Wah, wis kae. Ya. Halo, Mblayanger. Kita ketemu di sini di alun-alun Kidul, dan kita ini lagi di kandang kerbau atau kandang kebo Kiai Slamet. Loh, sini. Lah kanca keman ndi, Mo? Kowe tak goleki aku buka dhewe. Oh iki ning ndi? Aku minder loh. Lho minder piye to? Sama kebune putih-putih ngono lah aku. Wah, lah iya. Aku kudune perlu tak nganggo gamping kowe. Backlin. Antar.
Belayangar ngene iki kandhane akitin sore iki ramene pol ning kene sak pole nek cah cilik-cilik komplit terke mboke terke pake nonton kebu. Mbah ning kono ki pengen ndelok kebu. Ah ning kono ki nek wong sing dodol kangkung go makani kebu. Eneng apa? Eneng apa? Ning mbak-mbake lho nggawa anak ning ra nggawa bojone. Ya kuwi jenenge bojone lagi ning ndi rumah kamu terus nggawa anak ra nggawa bojone arep mbok cedhaki ngono kuwi. Wah, iya aja kaya ngono ki sing dhisik. Ayo. Udah mana nang. Iki nanti oh. Aku mudah sithik to, Jar. Kowe tuku kono to, tuku kangkung to, aku makani to. Wis, toloran ramu dengan. Meseng-meseng kangkung iki, Mas. Oh, iya pakani. Iki padha-padha ijone lho. Lah iya. Sak lemetan. Nek nyawang ngene kok rumahku kaya ngoco ngono aku. Kowe to. Kowe iki ora ngoco no iki kebu wong kowe iki garangan beda no. Beda to. Beda. Aduh. Kakek makani sing adil. Nah. Ngene iki lho. Deh. Ning aku kok pikiran ya. Pikiran apa? Iki demo kangkung aku jiko ning omah iki nggone bojoku iki, Mas. Agak cepet meneh apa bojoku kowe di bojone ngono kuwi. Iya no. Lur, kita lanjut lagi lur. Aku lagi golek kancaku mau. Si Kiti mau ning endi, ya ora? Saat mau ninggal adik iki urusane. Ora masalah no jano iki aku golek dhewe mung butuh nggo bayar tuku kangkung iki mah lho. Apa wis mbok bayar? Turun jalan. Lah iya. Ah, golek jodohe sing ngene iki lho golek bojoe. Ah, karo kebo sayange wong ngene apa meneh karo bojone. Mesti luwih sayang to ya. Ayo. Ora. Nakal. Ora nakal. Sing ndi to, Mas? Walah. Manis ya. Rata makanan iki. Oke, Blayangers, kita sekarang berada di depan gerbong kereta api milik Keraton Kasunanan Surakarta yang konon dulunya digunakan oleh Pak Kubono buat plesir untuk sama keluarganya untuk kunjungan juga. Ini ya gerbong kereta. Ini letaknya di mana ini? Posisinya ditempatkan di mana? Di alun-alun selatan Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Ya. Terus ikutin, ayo. Ini iki ya sanggo tengok-tengok barang ini. Cowok-cowok. Cewek ayu. Mas, Mbak. iya lur. Apa nongkrong nang ngene arep pacarmu lur. Blayanger kok lur. Blayanger. Aja ngomong pacar to, Mas. Dah apa? Sedih aku. Lah sedih apa? Par putus. Iya iki. Oh. Aku ingin ning omahe cewekku, Mas. Ah, terus? Aku ngerti diparani karo bapake. Terus? Bapake ngerti-ngerti ngedit. Kayak saya gitu. Ning tinggalno anakku. Oh, terus? Iya aku megan. Lah berarti kok cinta mergone ya? Ora bab cinta. Lah piye? Lah aku jalur nang utara ditambahi kok. Aku padahal yo tambah sithik megal. Wah, kowe iki yan. Pacar kok terus mbok komersilke. Mbok kowe iki jangan apa nyandra iki yan iki kok. Wah. Hei! Iya, kuwi ngomong krapyak ngene iki. Ya arene ndi lagi? Gerbong sijine meneh. Lho cek nek gerbong kereta. Ada lagi. Tenang aja. Berarti ning nggon lapangan alun-alun gitu lagi iki nek rong gerbong ya, sing siji gerbong sing kayak mau. Terus sing dinggo apa? Dinggo plesir, dinggo kunjungan Pak Kubono. Nalika semono ya. Nalika semono. Ah sing iki gerbonge panggone ning Sebelah barat. nah kene iki Mas. Apik to. Gerbongnya beda harus sing ngono mau to, Mas? Beda. Bedanya apa iki? Fungsinya apa? Tinggal apa iki? Lah, iki fungsinya beda. Iya. Gerbong iki fungsinya dienggo mengantarkan jenazah Pak Kubono pada waktu itu. Dan gerbong kereta iki
digunakan untuk pertama kali dan yang terakhir kali. Oh, bagus terus deleke nang kene. Dideleh ning alun-alun kidul. Oke. Oh, wis aku paham. Iki ya berarti ya bersejarah tenan iki ya. Sejarah tenan. Iya. Bahkan iki sing desain Pak Kubuwono langsung. Desainnya nganti desain dhewe ya. Oh iya. Iya. Emang khusus. Go wisata, go jenazah. Nah. Iya. Wes saiki ade ning dine sing genah iki goleki Kiti mau iki. Kiti ki mana endi iki? Apa goleki cobane sing gunane kandang lor ngono. Kandang apa? Kandang lor, kandang kebo. Kan nek kandang kebone loro. Oh. Sing siji ning kidul, sing siji ning lor. Oh, ana lho. Nek sing lor kuwi dienggo mblayangi kebo. Ah. Nek sing kidul kuwi dienggo turune kebo. Oh, ya tak golek ning kono. Siapa ngerti wonge wis tekan kono ya ora ngerti wong kae cah kae blas-blasan kok. Ya ta? Ning kae anu lho, kae melu dhisik melu pasukan khusus. Khusus apa? Pasukan apa? Ya Pasukan kuwi. perang. Ora. Lah apa? Dadi khusus menjadi hewan apa? Dadi hewan apa ngono kuwi. Pasukan apa? Ya pokoknya pasukan khusus, Mas. Pasukan khusus nyamar kewan ngono to. Karo kanca kok kaya ngono. Iku wong iki sing danane dhewe lho. Oh iya. Loh, tenan toh? Apa ngomong? Iki dhek lagi metode penyamaran dadi kebo. Oh iya tenan iki. Oh. Oh. Rasa jenenge iki. Bos, Weh, penyamaran iki mesti dadi kebo mesti. lah aku mau mbok tinggal ya aku beli kumpul kebo. Wih, kok sudah bojo lho? Maksudnya kumpul karo kebo. Oh, tak kira kowe kumpul kebo apa? Oh iya. Tinggal kok. Ora masalah tinggal wong aku ki gerak cepet kok. Aku yang mbok tinggal ki yo khawatir lho, Bos. Khawatir om. Seprono ki mbok tinggal ki malah arawani ngopo-ngopo rawani jajan kok. Oh lah iya. Hadite kan sing nggo kowe to, Oh Bos. no. Padahal tak omong iki lho. Dene meh ngombe-ngombe yo, Mas. Meh madang-madang kok. Lah, Lah sing gar kok wis kok tenang mau main tenang. Tapi gole kancaku sene bar madangan terus ngomong ngono. aku ki ora wong tak kira sing bayari kowe yo ngusulke kene meneh. Lah Wis. aku lho ditinggal. Lah, Aku beli kumpul kebo lah. Kowe kene kene wis pirang jam nunggoni kebo iki mau? Teko 1793. Ya kaya padha kerajaan nih wae. Oh, apa dengan Lur, matur nuwun Lur. Iki jalan-jalane ning area Keraton Solo wis rampung. Blayangers pokoknya aja lali. Oh, ya mlayanger ya. Langsung ke dibuat Blayangers pokoknya aja lali. Subscribe, comment, like, share, and hot ting 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 ting, lonceng. loncengnya. Bersama Mas Tony Belok Kiri. Lanjutkan selanjutnya kita mau ke komen. Pokok men ini sing cair langitan. Iya. Oh, challenge. Challenge ya. Jangan lupa challenge, kita punya challenge. Komen di bawah kolom komentar yang menarik, tempat yang menarik kita kunjungi, kita beri hadiah giveaway. Giveaway ini pokok men top. Pokoknya selalu ikuti jalan-jalan kita bersama dengan kita bertiga di Blayang Madang. Yen Ram Blayang, Iso dan Yen Ram Madang. Bisa ngomyang. Iya. Thank you. bye bye. Bye. Ini Oh, iya ya.